Halo semua, pada video kali ini saya Claudia Gabriela bersama Monica dan Dixon akan menjelaskan tentang laporan bisnis atau business report. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian dari laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu pesan yang objektif dan tersusun secara teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Nah, setiap penulisan laporan bisnis pastinya memiliki tujuan. Yang pertama, laporan bisnis digunakan untuk memantau dan mengendalikan operasi perusahaan, serta membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu, laporan bisnis juga digunakan untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang telah berlaku di perusahaan. Selanjutnya, laporan bisnis digunakan untuk mendokumentasikan kinerja, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Lalu, laporan bisnis juga digunakan untuk menganalisis informasi dan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan atas isu tertentu. Dan yang terakhir, laporan bisnis digunakan untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Nah, pastinya laporan bisnis juga memiliki kegunaan. Yang pertama, untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Lalu, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur. Selanjutnya, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan, lalu sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, dan yang terakhir untuk memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis dari laporan bisnis. Menurut fungsinya, laporan bisnis dibedakan menjadi dua laporan. Yang pertama ada laporan analitikal dan yang kedua adalah laporan informasi. Laporan analitikal atau analytical report adalah laporan yang menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsirkannya, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi. Sementara laporan informasi atau informational report adalah laporan menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Selanjutnya, langkah-langkah apa sih yang harus kita ambil dalam mempersiapkan laporan bisnis? Yang pertama ada menentukan masalah, tujuan, dan format laporan. Kemudian, kita harus mempertimbangkan siapa yang akan menerima laporan tersebut. Lalu, kita menentukan ide atau gagasan yang perlu disampaikan. Kemudian, kita mengumpulkan data yang relevan untuk menulis laporan. Lalu yang terakhir, kita menganalisis dan menafsirkan data. Bagian pokok laporan bisnis yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pertama adalah pendahuluan, yang menyampaikan hal-hal dasar mengapa laporan bisnis dibuat. Bagian kedua adalah isi laporan, yang membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci, dari rumusan masalah yang telah dirancang dalam pendahuluan. Dalam bagian isi juga dapat membantu kita mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan. Bagian terakhir adalah bagian ketiga, adalah penutup berisi rangkuman atau kesimpulan laporan bisnis secara menyeluruh. Dalam laporan informasional, bagian penutup disebut rangkuman, sedangkan dalam laporan analitikal disebut kesimpulan dan rekomendasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam bagian penutup yaitu, yang pertama ada rangkuman, berisi ringkasan pembahasan secara menyeluruh. Bisa juga berisi poin-poin yang penting, kelebihan dan kelemahan, atau manfaat dan kerugian. Yang kedua ada kesimpulan, berisi evaluasi secara ringkas fakta-fakta yang dibahas, tanpa memasukkan pendapat pribadi sebagai penulis. Yang ketiga ada rekomendasi, menanyakan suatu program, tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Yang terakhir ada rencana tindakan, merupakan pernyataan terakhir yang mencangkup waktu pelaksanaan program, anggaran yang diperlukan, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap program yang akan dilaksanakan. Penyusunan laporan bisnis. Yang pertama membuat topik-topik. Yang kedua menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet. Yang keenam menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh menyusun sumber-sumber yang digunakan. Yang kedelapan pemecahan masalah. Cara membuat laporan bisnis menurut Yardstick Approach. Ada 5 kriteria yang nantinya digunakan untuk mengevaluasi dalam membuat laporan bisnis. Yang pertama, introduction atau pendahuluan. Yang kedua, kriteria untuk memasuki bisnis baru. Ketiga, latar belakang penting tentang tren yang ada pada marketplace saat ini. Keempat, untuk mengevaluasi alternatif dengan cara menilai berdasarkan 5 kriteria yang sudah disebutkan. Dan yang terakhir, rekomendasi. Fungsinya untuk memilih alternatif dari beberapa alternatif di atas. Contoh analytical report 2+2 = 4 approach, seperti gambar di tabel atau di slide. Pendekatan 2+2 = 4 approach dinamakan demikian untuk meyakinkan pembaca untuk menunjukkan bahwa informasi bertambah dan paling efisien untuk dipahami pembaca. Pada bagian pertama halaman laporan memerlukan kepada siapa dan dari siapa laporan tersebut dibuat, lalu menulis tanggal dan subjek pada laporan tersebut.
Pada paragraf pertama, memverifikasikan siapa yang meminta dan siapa penulisnya. Pada paragraf kedua, menjelaskan seberapa seriusnya masalah tersebut yang akan dibuat. Pada paragraf ketiga, menjelaskan bagaimana informasi yang digunakan dalam menganalisis laporan itu dikumpulkan. Selanjutnya ada organizational problems, yaitu dua bagian ini menggunakan problem pertama dan menjelaskan seakurat apa laporan tersebut tanpa menyalahkan kepribadian seseorang. Dan yang kedua terdapat commission problem, yaitu menjelaskan permasalahan kedua perusahaan tersebut. Dan setelah menjelaskan organizational problem dan commission problem, terdapat rekomendasi, yaitu penggabungan antara dua masalah tersebut dan dibuatlah sebuah rekomendasi yang akan menyelesaikan permasalahan perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir terdapat paragraf summary. Paragraf summary atau berisi ringkasan singkat berupa ringkasan kedua permasalahan ditambah rekomendasi atas laporan bisnis yang telah dibuat. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton.